Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekalian, pagi ini kita masih pada bab yaitu keutamaan daripada memberi maaf kepada orang lain dan kita berpaling dari kebodohan, berpaling dari kemaksiatan, berpaling dari sesuatu yang menjadikan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Terdapat dalam surat Asy-Syura. Bagi orang-orang yang sabar dan mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara yang besar. Artinya termasuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bab kelihatannya sabar itu enteng, kelihatannya. Sabar itu kalau diomongkan gampang, tapi kalau dipraktekkan, prakteknya itu berat. Ki ana wong loro gak duwe dhuwit. Terus mari ngono sing sabar yo ngono. Kira-kira jare sing wong sing diomongi ya sampean gak melu ngrasakno. Ngarepe tuku obat gak duwe dhuwit, lara gak karuan. Apa maneh keluarga membutuhkan. Maka sabarnya itu selain kita bilang sabar kalau keadaannya seperti itu ya kita harus bisa sedikit banyak meringankan daripada penderitaan orang yang kita bilangi supaya sabar. Nek ngomong sabar tok ya gampang. Ki ana anak yatim di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau prakteknya Rasulullah itu kan anak yatim itu dilus-lus sirai. Sing sabar. Tapi Rasulullah tidak hanya itu sabar, tetapi kemudian mengajak pulang memberikan sesuatu kepada anak yatim itu. Karena kemudian hanya bilang sing sabar ya Leo. Tapi gak ada sesuatu yang disumbangsihkan kepada anak yatim itu, ya bisa jadi anak yatim itu bilang, balik, sabar doa. Itu barangkali juga begitu. Jadi kita sabar itu juga harus memberikan sesuatu yang bisa meringankan kepada orang yang kita bilang sabar. Lah ya kita yang sabar itu ya tetap berusaha, tidak sabar itu dalam arti statis, tetapi kita ini harus aktif itu sabar. Kemudian wa ghafara dan mau mengampuni, memaafkan orang lain. Jadi kalau hanya sekedar ya tak sepuro itu gampang. Tapi bagaimana setelah kita itu berkata memaafkan itu? Kita berusaha untuk menghilangkan daripada dendam, menghilangkan dari segala ingatan akan kesalahan orang lain. Kata-kata bijak itu begini diantaranya. Lupakan kesalahan orang lain dan ingatlah kesalahan kita kepada orang lain. Kalau kita itu mengingat kesalahan orang lain, maka akan terus tersimpan dalam benak kita dan kita seringkali kemudian tidak bisa berkata atau berbuat yang sifatnya itu adalah jujur, kemudian tidak bisa objektif karena sudah ada benih-benih rasa ketidaksenangan pada orang lain karena orang lain pernah berbuat salah pada kita. Tapi kalau kita itu mengingat kesalahan kita pada orang lain, maka kita itu akan berbuat berhati-hati, jangan sampai berbuat salah pada orang lain. Jadi kesalahan orang lain dilupakan, kesalahan kita jangan kita lupakan kepada orang lain, sehingga kita akan lebih berhati-hati. Sama dengan ini, sebaliknya jasa kita kepada orang lain jangan diingat-ingat,
tetapi ingatlah jasa orang lain kepada kita walaupun sekecil mungkin. Tapi ini juga berat sesungguhnya yang demikian itu. Makanya kan ada syariat Islam itu mengatakan bahwa jangan kau hapuskan, jangan kau hilangkan, jangan kau batalkan kebaikan termasuk sedekah, termasuk bantuan kita kepada orang lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu begitu. Tapi kadang-kadang kita ini ya manusia. Makanya Allah menurunkan wahyu kepada manusia pilihannya namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ya tidak jauh dengan kita, tetapi karena beliau ini dalam pengawasan bimbingan langsung dari Allah, begitu keliru langsung diingatkan. Contoh, Nabi Muhammad kan pernah juga menyepelekan orang. Tapi karena itu adalah perbuatan salah, maka Nabi kemudian langsung diingatkan. Dalam kasus yaitu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Karena waktu itu sedang sidang paripurna dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Lah kok teko Abdullah bin Maktum itu. Yang dalam hal ini beliau ini ya satu buta, nomor dua ya hidupnya pas-pasan, pikir Nabi ya, lah po Maktum iku kok gak ngerti nih aku ini sedang rapat genting menentukan sapa sing menang nomor loro apa nomor papat gitu. Rapat genting ini. Lah kok ujuk-ujuk Abdullah bin Maktum, itu Nabi sebagai manusia ya sedikit gak ngereken gitu loh. Tapi karena kerasulan dan wahyunya yang diberikan oleh Allah turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau kok kemudian berpaling tidak ngereken kepada orang yang datang, di mana yang datang itu kok anggap kurang banyak manfaatnya. Kenapa? Karena buta. Lah, karena wahyunya itu pula Rasulullah langsung berubah, tidak terus-terusan kemudian wah, saya ini diingatkan oleh Allah ya sadar gitu loh. Nah, kalau kita kan enggak naik geting itu kadang-kadang kan terus saya getingi gak hilang. Itu karena kita tidak diberi wahyu langsung oleh Allah, walaupun wahyu itu ada pada diri kita yaitu Al-Qur'an dengan diantaranya itu tadi. Nah, Nabi Muhammad kan juga gitu, enggak kok kemudian serta-merta karena seorang Nabi dan Rasul tidak mau menerima saran dari orang lain, ya tidak. Yaitu pada kasus perang Perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit atau perang tanggul. Lah, pada waktu rapat itu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu memberi saran pada Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf saya memberi saran, kalau memang berkenan, alhamdulillah, kalau tidak apa-apa, kami tetap akan setia kepada engkau Rasulullah. Apa saranmu? Kita ini kan jumlah umat Islam kan sedikit. Kemudian ini musim peceklik. Kalau kita ini harus perang keluar kota, itu resikonya besar. Karena apa? Perbekalan tidak ada, jumlah umat Islam sedikit. Kemudian kita harus bertahan cukup lama kalau keluar kota. Sementara waktu keadaan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kemudian pintu gerbang masuk ke Madinah ini kita gali menjadi tanggul parit. Sehingga perbekalan kita itu walaupun toh sedikit, tetapi karena dekat dengan kota, sehingga mungkin ada sedikit sumbangan dan lain sebagainya, itu cepat pada kita. Yang kedua, jumlah kita itu sedikit. Kalau kita kemudian keluar kota, sementara waktu pasukan kafir Quraisy itu jumlahnya cukup banyak sekali dan dia sudah mempersiapkan sejak lama dengan perbekalan dan senjata yang lengkap pada waktu itu.
Senjata lengkap pada waktu itu ya hanya pedang, tombak, kemudian panah. Itu. Jadi walaupun jumlahnya musuh umat Islam itu jumlahnya sedikit, bisa saja itu gampang untuk dikalahkan. Tetapi kalau sekarang umat Islam mek saidik gak duwe senjata, mek ndonga tok. Ya memungkinkan, tapi itu amat sangat kecil sekali. Apalagi belum adanya naudzubillah min dzalik munafik yang ada. Roh senjata langsung melewayu, roh senjata sengedan, roh senjata jumlahnya tambah sedikit sekali. Lah, usulan daripada Salman itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena memanah dari atas itu akan lebih gampang tepat sasaran daripada memanah dari bawah ke atas. Itu diusulkan dan akhirnya diterima. Itu karena apa? Karena Nabi juga sebagai manusia. Enggak kok terus ngene, aku Nabi kok kandhani. Sopo jare aku manut ae lah, gak usah dek saran-saranan. Apa maneh itu? Awakmu ngerti apa sik arek wingi ae kok aku iki lho wis nabi ngono. Kan ndak begitu nabi itu. Karena manusiawi, maka kita ini tidak boleh istilahnya meremehkan pada orang lain, ya tentu kita pikir plus minusnya. Itu. Kalau dilihat ya sekilas ya nabi kok dikei saran. Ya nunggu apa jarene Gusti Allah ae kan enggak begitu. Itu secara sosiologi, psikologi, ilmu kemasyarakatan bahwa manusia itu pasti ada kekurangan, di sisi yang lain ada kelebihannya. Lah, Rasulullah itu pun juga gitu. Sapa wonge sing gak mangkel nek bendina diidoni. Budal ring masjid diidoni. Diantem karo kletonge unta. Kira-kira ada enggak manusia yang enggak mangkel ngono, kira-kira ada enggak? Jadi ben budal ring masjid diidoni. Nek gak diidoni diantem kotoran unta. Mangkel enggak? Tapi di saat orang yang melakukan demikian itu kok beberapa hari tidak dilakukan lagi. Rasulullah itu malah ndoleki ndi wong sing biasa ngidoni. Aku kangen karo idune. Kira-kira jenengan ya kangen ta? Enggak kan. Ya kita ini tidak akan sanggup begitu itu. Jadi manusia, Rasulullah pun juga mangkel sesungguhnya. Tetapi di saat orang yang itu kemudian tidak ada, itu Rasulullah malah mencari, mana ya orang yang rumahnya di situ. Loh, kenapa ya Rasul? Iya, kok lama tidak ketemu. Oh iya, sedang sakit ya Rasul. Kira-kira awak dewi ini sanggup datang apa malah kapokmu kapan? Mati ya wis rasakno. Lah ngono kira-kira kan begitu, tapi Nabi enggak datang. Begitu datang disambangi, dipijiti sikile, ngono kira-kira begitu. Nek sikile dipijit, nek sirahe diapaken, Pak? Digecel. Cara nggen kula niku nek dipijiti sirah niku namine gecel. Mriki napa, Pak? Sami nggih digecel, dipijeti. Muga-muga nang waras. Melihat akhlak yang begitu itu, orang itu takjub akhirnya masuk Islam. Gak kok terus ngene. Saiki kon ate apa? Ngono. Baru nek brengosen dibabuti brengose, itu kira-kira ya tidak akan melawan toh keadaannya sakit ya. Tapi Nabi kan tidak begitu. Nah, ini karena Nabi mendapatkan wahyu. Nah, itu artinya bahwa manusia itu sesungguhnya ada nafsu, tetapi di sisi yang lain ada wahyu. Nah, itu namanya ghafara. Itu namanya mengampuni. Enggak sekedar ya tak sepuro kesalahanmu, tidak, tapi ada perbuatan yang menampakkan bahwa itu adalah bentuk pengampunan. Jadi sabar ada bentuk untuk memberikan satu support dari bentuk kesabaran itu, kemudian mengampuni pun juga begitu. Hadis yang pertama,
An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alaika yauman hal ataka alaika yaumun kana asyaddu mi yaumin Uhud qala laqad laqitu min qaumika wa kana asyaddu man wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah id aratu nafsi ala ibni abdi bi Abdil Yail bin Abdil Kullal falam yujibni ila ma aratu fantolaktu wa ana mahmumun wa ana mabmumun ala wajhi falamastaqila wa ana bi Qur'anil ta'a bikornil apa niki bikornil ta'alib farafa'tu ra'si wa idza ana bisahabatin qad adzallani bisahabati qad adzallani fanadhartu fa idza fiha Jibril sallallahu alaihi wasallam fanadani faqala innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu alaika wa qad ba'asa ilaika malakunul jibal fatakmuruhu bima syi'ta fihim fanadani malakul jabal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad innallaha qad sami'a qaulu qaumika laka wa ana alaikal jibal wa qad ba'asani rabbi ilaika litakmurani bi amrik fama syi'ta in syi'ta atba'tu alaihim sabina faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mim mayya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a rawahul Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaihi. Satu saat Aisyah itu tanya pada Nabi, jadi ya Rasulullah, apakah sepanjang sejarah kehidupanmu sampai hari ini pernah mengalami sesuatu yang lebih hebat daripada perang Uhud? Jawab Nabi, pernah. Bapak dan Ibu sekalian, perang Uhud itu perang yang cukup strategis waktu itu. Jadi ibaratnya ngeten. Kok umat Islam waktu itu kalah? Ya, ini terlepas dari dari skenario Allah. Kok umat Islam waktu itu kalah? Masya Allah. Seakan-akan Islam itu tidak akan ada lagi di muka bumi. Karena apa? Karena perang Uhud itu strategi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu strategi yang amat jitu sekali. Dan ini tanpa ada usulan dari para sahabat waktu itu. Jadi karena jumlah umat Islam juga belum banyak, kemudian perbekalan pun juga tidak ada, maka Nabi itu memberi instruksi bahwa pasukan pemanah harus segera ada di atas bukit Uhud. Begitu perang berkecamuk, orang kafir Quraisy itu kocar kacir. Tetapi kemudian tak lama kemudian orang-orang yang ada di atas ini karena waktu itu imannya belum sekokoh, Pak? Sekokoh cor-coran, kira-kira ngoten. Begitu kaum kafir itu meninggalkan, ditinggal pula harta rampasan itu. Padahal dia itu kemudian nyelintung. Di saat orang Islam itu turun, dia nyelintung di atas bukit.
Sampai akhirnya pada waktu itu Rasulullah SAW pun kena giginya pun juga tanggal. Paman beliau yang namanya Hamzah itu juga wafat. Padahal Hamzah pada waktu itu Masya Allah. Orang yang berani luar biasa, gak mikir liyo-liyo, sing dipikir hanya jihad fisabilillah. Tetapi kemudian terbunuh. Nah, dengan terbunuhnya Hamzah ini kan juga menciutkan daripada pasukan umat Islam yang lain. Nah, karena orang kafir Quraisy itu sudah menguasai di atas bukit Uhud, banyak korbannya itu, banyak korbannya. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekalahan itu tidak menjadi fatal. Tidak menjadi fatal. Lah, Rasulullah berdarah dan lain sebagainya itu, maka Aisyah bertanya, walaupun Aisyah ini tidak tahu itu, Aisyah itu tidak tahu. Masih kecil Aisyah waktu itu. Tapi tanya, apakah yang kau alami yang lebih sadis, yang lebih jahat, yang lebih parah, yang lebih berat itu selain perang Uhud itu apakah pernah ada? Jawab Rasulullah, ada. Yaitu pada waktu di awal-awal aku menyampaikan ajaran Islam, aku itu berharap dengan seorang yang namanya Abdulail bin Abdul Bulal. Itu saya harapkan orang ini bisa membackup saya, membantu saya. Ternyata malah mengingkari saya. Bukan itu saja. Orang-orang mulai dari kecil sampai besar tua itu semuanya serentak untuk membenci saya. Ini dalam satu riwayat, yaitu di saat Rasulullah ke Taif itu. Jadi masuk ke kota Taif dengan harapan supaya dapat bantuan perlindungan dan lain sebagainya. Ternyata baru masuk kota Taif sudah disambut dengan lemparan batu, semua anak kecil, dewasa, orang tua itu sorak-sorai. Kok cara sakniki ngoten ya, jangan masuk ke kota kami, ngono, nganggo spanduk wedhe ngono kira-kira. Tolak kedatangan Pak. RS. Are ngono pasukan seragam iku nggo pentungan, nggo sembarang. Masya Allah. Itu dirasa oleh Rasulullah yang paling berat. Jadi karena apa? Karena keluarga Nabi itu ada sebagian di kota Taif. Karepe ngono, aku iki duwe keluarga ndek kono, keluarga Mekah iki wis gak iso diajibno, aku tak ring Taif. Ternyata di sana ya tidak jauh berbeda, malah lebih. Nah, di saat itulah kemudian hadis ini menerangkan Allah itu mengutus Jibril, gitu loh. Mengutus Jibril datang kepada Nabi sambil berkata, "Hei Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk datang kepadamu karena melihat sami'a qaula qaumika laka." Aku melihat, mendengar bagaimana ucapan perilaku daripada kaummu kepadamu. Maka aku diutus oleh Allah untuk menunggu apa yang kau kehendaki, perintahmu. Kalau perintahmu tentu aku lakukan. Apa itu diantaranya? Karena ini ada penunggu yang menguasai gunung ini ada. Kalau diperintah, maka akan aku hancurkan gunung itu di atas kaummu ini. Atau dengan bahasa yang lain, aku angkat gunung ini, kemudian saya taruh di atas kota Taif ini. Tinggal perintah, dibrekno apa gak? Kira-kira lho Pak, naik gunung itu terus dibrekno, kira-kira dadi napa menungso niki Pak? Nggih, ya. Wong ketiban watu
Sak kepel nek kena sirah ya. Oh, Pak, kelenger. Bisa jadi mati, apalagi gunung. Loh, penawaran yang demikian itu oleh Rasulullah enggak kok kemudian, ya wis gak apa-apa. Cek entek kono gak apa-apa. Enggak begitu. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayya'budullah wahdah la yusyrik bihi syai'ah. Aku tidak mengendaki supaya mereka itu mati, tetapi aku mengendaki nanti akan lahir dari generasi-generasi muda, min aslabihim itu dari apa? Dari perut kandungan mereka. Jadi gampangannya akan lahir dari generasi-generasi yang akan menyembah kepada Allah semata dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tantangan dakwah itu luar biasa. Makanya kalau kemudian ada seorang ulama, tokoh agama Islam kok dianiaya itu ya tidak terlalu kaget sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Pewaris nabi itu tidak hanya soal ilmunya. Ya termasuk rintangan halangan ya tidak jauh berbeda. Kecuali kalau ya nuwun sewu naudzubillah min dzalik ulama yang sapa jarene ae lah wis awak dhewe iki dadi wong nasional ae lah. Mbuh wong nasional niku ya napa, tapi itu kok muncul ya di permukaan kita itu. Sawak dhewe iki gak usah kate fanatik-fanatikan, pokoke nasional ae lah apa jarene. Itu kan muncul toh di masyarakat begitu itu kan muncul itu. Sehingga lupa kalau ada tugas kewajiban secara terorganisir dan pribadi itu. Apa itu? Balighu anni walau ayat. Itu kan sudah populer toh. Yang kedua, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Fa dzalika adaful iman. Jadi nek ana kemungkaran itu kita harus berubah untuk berusaha merubahnya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita punya kekuasaan, ya dengan kekuasaan. Kalau tidak, ya dengan omong. Tapi nek wis kekuasaan gak duwe, ngomong gak wani, ya selesai. Itu namanya ad'aful iman. Mek meketek tok jerone ati, ngelus dodo. Ya sudah, watamat, sudah tamat itu sudah. Lah, dalam praktek kehidupan itu amar ma'ruf itu gampang. Tapi nahi mungkar, itu berat dan berisiko. Contoh, kita ngomong di mana saja. Jangan korupsi. Kira-kira ya napa? Dengan gini, ayo sholat. Itu efeknya itu lebih berat jangan korupsi. Iki ana wong main, jenengan lewat. Rek ayo salat rek. Oh nggih Pak. Mek ngono tok to? Nggih Pak. Nggih rumiyin jangan berangkat rumiyin, kula nggih nyusul gitu. Iki orang main itu ya. Karena apa? Karena posisi kita sedang amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar, rek aja main rek. Ayo buyar-buyar. Resikonya ya napa? Nah, resikonya beda dengan tadi itu. Jadi jenengan lewat ana wong main, jenengan ngomong, rek ayo salat." "Oh nggih, Pak, sampean budal rumiyin, kula nggih nyusul." Mek ngono tok, gak ana masalah. Tapi nek jenengan leren, rek aja main rek. Nahi mungkar kan? Aja main rek. Ayo buyar, ayo buyar. Oh, berbeda resikonya. Berbeda resikonya. Lah inilah yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ajaran Islam kita itu begitu.
Nah, sekarang ini kan banyak yang baru tanda kutip amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya. Jadi kita pidato di mana-mana, jangan minum minuman keras, jangan kita berjudi, jangan kita berzina. Ya wis, nggih. Tapi apa nek iki perjudian terus marono diparani, digeruduk ngono ya napa resikone? Ya berbeda. Mulane saiki akeh wong sing gak seneng sampai membela mati-matian sampai pada akhirnya berusaha ya apa carane wong sing nahi mungkar iku mau dipersalahkan, doleki kesalahane, diteluwiti sampai omahe dipasangi CCTV, iki metu nanti lunga nanti dan seterusnya sampai begitu. Itu kalau nahi mungkar seperti itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya berusaha untuk supaya sabar. Memang sabar tadi saya sampaikan, sabar itu kalau hanya ungkapan kata, belum mengalami apa yang menjadikan harus sabar itu memang gampang. Tapi di saat kemudian mengalaminya, maka sabar itu ternyata berat. Tapi seberat apapun, karena sabar itu termasuk perintah, fasobrun jamil, isbiru, wasobiru, dan banyak ayat-ayat yang terkait dengan sabar, perintah sabar itu, ya berarti kita harus berusaha untuk melakukannya.